Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Saat ini Wang Lin memasuki mutiara penentang surga. Sebelumnya dia telah memutuskan bahwa dia akan memasuki mutiara penentang surga lagi setelah membawa Lim Wan kembali. Adapun perintah pembunuhan itu akan berlangsung selama 100 hari. Baginya itu hanya beberapa hari kultivasi di dalam mutiara penentang surga. Inilah sebabnya, walaupun dia tahu bahaya perintah pembunuhan, namun dia tetap membunuh Qian Kun. Saat berikutnya, orang tua yang mengejar Wang Lin dengan cepat tiba di tempat Wang Lin menghilang. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keraguan saat tubuhnya semakin tenggelam ke dalam tanah. Setelah mencari beberapa saat, dia keluar dari tanah dengan ekspresi keraguan yang lebih kuat dari sebelumnya. Hilang. Bahkan hubungan antara esensi darah jiwa pun ikut hilang. Sepertinya si kecil itu punya banyak rahasia. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat tanpa ekspresi apapun pada 3 sinar cahaya yang terbang ke arahnya. Segera, 3 sinar cahaya tiba yang merupakan seorang wanita dan 2 pria. Wanita itu mengenakan pakaian formal. Dia tampak bertubuh cukup tinggi. Di sebelah kirinya ada seorang lelaki tampan berjubah hitam. Dia memiliki penampilan yang sangat elegan secara keseluruhannya. Di sebelah kanan wanita itu ada seorang lelaki tua jangkung berwajah merah dan itu tampak berbeda dengan wajah orang normal. Matanya seperti 2 lonceng besar dan pupil matanya seperti 2 nyala api. Orang itu memandang ketiganya dan dengan tenang bertanya, "Mengapa kalian bertiga ada di sini?" Wanita itu adalah Feng Luan, dan untuk pria anggun dan berpenampilan terpelajar, tidak diragukan lagi itu adalah rekan kultivasinya, yaitu Yang Shen. Adapun pria tua itu, dia adalah salah satu leluhur Nesensol dari kuil Dewa Perang, dan tingkat kultivasinya sama dengan Yang Shen. Yang Shen memandang lelaki tua itu dengan ketakutan karena dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi lelaki tua itu. Dia menggenggam tangannya dan bertanya, "Apakah rekan kultivator berasal dari Xuanwu?" Orang tua itu memutar matanya dan berkata, "Siapa rekan kultivatormu? Enyahlah, kalau tidak aku akan mengambil nesensolmu dan menggunakannya untuk memurnikan harta karun." Saat mendengar kata-katanya, ekspresi Yang Shen langsung berubah. Dia mencibir dan hendak berbicara ketika pria berwajah merah itu menghentikannya. Matanya yang seperti lonceng menatap ke arah 7 bunga plum emas di pakaian lelaki tua itu dan bertanya, "Apakah yang mulia berasal dari lautan iblis?" Yang Shen dan Feng Luan saling berpandangan sebelum melihat bunga plum emas di pakaiannya. Orang tua itu mengerutkan kening dan menjadi tidak sabar. Dia melambaikan tangannya dan mereka bertiga didorong mundur menjauh darinya. Bahkan nesensol di tubuh mereka terasa seperti akan meledak. Setelah mereka menstabilkan tubuhnya, ekspresi ketiganya menjadi suram dan Yang Shen bertanya, "Apa tingkat kultivasinya?" Pria tua berwajah merah itu dengan getir menjawab, "Setidaknya Nesensol tahap akhir." Feng Luan mengerutkan kening dan berbisik, "Zobin, apa artinya bunga plum emas itu?" "Aku yakin kalian berdua pernah mendengar tentang ini sebelumnya. 300 tahun yang lalu, sebelum aku memasuki kuil Dewa Perang, aku melakukan perjalanan melalui lautan iblis. Saat itu aku berada di tahap awal Nesensol, dan itu sudah cukup untuk menjaga diriku tetap aman selama aku tidak memasuki area yang berbahaya. Lautan iblis memiliki total 999 kota dan lebih dari 300 di antaranya berada di lautan dalam. Di antara 300 kota tersebut, 7 di antaranya disebut negeri 7 bunga plum.
7 kota yang terhubung membentuk kelopak bunga plum. Kalau dilihat dari kejauhan, itu memang mirip. Ada total 7 penguasa kota yang tingkat kultivasinya tidak terduga. Rumor mengatakan bahwa mereka telah mencapai tahap formasi jiwa, tetapi rumor tersebut belum terkonfirmasi. Kerutan di dahi Feng Luan menegang saat dia bertanya, "Orang itu?" Ekspresi Jobin menjadi serius ketika dia berkata, "Jika aku tidak salah, maka orang itu adalah salah satu penguasa kota dari salah satu 7 kota. Namun, para kultivator iblis di lautan iblis, terutama yang berasal dari lautan dalam, tidak mungkin meninggalkan lautan iblis dengan sembarangan. Aku tidak yakin dia akan tinggal lama di sini." Saat ini mereka bertiga saling memandang. Masing-masing dari mereka bisa merasakan beban di hatinya dan segera kembali ke Gunung Aliansi Hoven. Sebelumnya, mereka bertiga merasakan aura seorang kultivator Nesensol asing sehingga mereka datang untuk memeriksanya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hasilnya akan sangat sulit untuk dihadapi. Orang tua itu berkeliaran di sekitar area itu sebentar sebelum mendengus dan menyebarkan kekuatan jiwanya. Dia dengan hati-hati memindai area tersebut dari tanah hingga langit. Dia secara bertahap mulai menyebarkan kekuatan jiwanya lebih jauh, sehingga itu bahkan mempengaruhi Aliansi Hoven. Namun lelaki tua itu tidak peduli. Dia terus menyapu area itu beberapa kali, tetapi masih belum dapat menemukan apapun. Keraguan dalam hatinya menjadi semakin kuat. Dia merenung sejenak sebelum menghilang dan melintasi Aliansi Hoven dengan kecepatan yang menakutkan. Dia pergi ke negara Tianmo yang berbatasan langsung dengan negara Xuanwu. Tujuannya adalah menara surga di pusat negara Tianmo. Orang-orang yang berada di dalamnya adalah utusan dari negara kultivasi tingkat atas. Tidak semua negara kultivasi peringkat 3 memiliki menara surga. Tentu saja Hoven dan Xuanwu tidak memilikinya. Ini juga alasan mengapa Hoven memutuskan untuk menyerang Xuanwu daripada negara Tianmo. Waktu perlahan berlalu saat Wang Lin masih berkultivasi di dalam mutiara penentang surga, dan tidak berasa sudah 100 hari telah berlalu. Pada hari ini Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan kata hukuman di atas kepalanya menjadi semakin memudar. Gelombang tak kasat mata muncul dan perlahan mulai mendorong keluar. Mutiara penentang surga awalnya mengeluarkan cahaya lembut, tetapi pada saat ini mutiara itu mulai bersinar terang. Saat gelombangnya menyebar, tampak semakin banyak cahaya yang mulai bersinar terang. Tak lama setelah kata hukuman di atas kepalanya menyusut, Wang Lin bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat, sehingga tiba-tiba pil bulat berwarna abu-abu muncul di udara. Wang Lin segera mengulurkan tangan ke arahnya, hingga jaraknya hanya 1 inci dari telapak tangannya. Dia memindainya dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa energi spiritual yang terkandung dalam pil ini sama persis dengan kultivasi penuh seseorang pada tahap pertengahan formasi inti. Wang Lin mengingat informasi yang diberikan Limuan kepadanya tentang perintah pembunuhan. Setelah merenung sebentar, dia menyimpannya dan tidak langsung menelannya. Dia berencana menelannya ketika mencoba membentuk Nesensolnya. Dia berpikir bahwa hal ini seharusnya membuat tingkat keberhasilannya menjadi lebih tinggi. Sebelumnya, peluangnya membentuk inti emasnya jauh lebih rendah. Alasan utama dia bisa membentuk intinya adalah karena metode budidaya kenaikan dunia bawah dan pil dari Limuan. Jika salah satu dari ini hilang, maka dia mungkin tidak akan berhasil membentuk intinya dan mungkin selamanya terjebak pada tahap foundation establishment. Namun masih ada rintangan yang lebih sulit di masa depan, dan itu tentu saja menerobos tahap Nesensol. Jadi dia harus mempersiapkan banyak hal agar dapat menerobos dengan mudah. Wang Lin percaya bahwa bahkan dengan bakat tubuh Maliang, maka hampir tidak ada harapan
kecuali dia dapat menemukan pil legendaris yang dapat meningkatkan kemungkinan pembentukan Nesensol yang dibicarakan Limowan sebelumnya. Namun, hampir semua pil tersebut berada di negara kultivasi peringkat 5 atau lebih tinggi, dan jarang sekali ditemukan di negara peringkat 3. Saat berikutnya, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Nesensol, bahkan dengan mutiara penentang surga, aku khawatir akan membutuhkan ratusan tahun untuk berhasil. Yang paling penting sekarang adalah menemukan metode kultivasi baru. Metode budidaya kenaikan dunia bawah telah mencapai puncaknya, dan sekarang si Tunan masih tertidur. Jadi aku harus mengandalkan diriku sendiri. Tentu saja hal pertama yang perlu dia temukan saat ini adalah metode kultivasi untuk tahap formasi inti. Namun menemukan metode kultivasi ini sangatlah sulit. Saat ini, semua metode kultivasi yang dia miliki berasal dari orang-orang yang telah dia bunuh. Meskipun ada beberapa yang cocok untuk digunakan oleh seorang kultivator formasi inti, namun semua metodenya berbeda, sehingga sulit untuk menentukannya. Namun ini bukanlah poin kuncinya. Poin kuncinya adalah dia sebenarnya ingin memilih metode kultivasi yang akan meningkatkan peluangnya menerobos ke tahap Nesensol. Memikirkan hal ini, matanya menjadi berbinar. Dari ingatan Maliang, jalan Dewa Kuil Dewa Perang sepertinya memiliki efek untuk menerobos Nesensol. Namun yang membingungkan Wang Lin adalah jika Kuil Dewa Perang benar-benar memiliki metode kultivasi seperti ini, seharusnya negara kultivasi peringkat 4 atau peringkat 5 tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun menurut ingatan Maliang, jalan Dewa Kuil Dewa Perang tidak pernah menarik minat negara-negara kultivasi yang berperingkat lebih tinggi, sehingga ini membingungkan Wang Lin. Namun satu-satunya petunjuk yang dia miliki adalah jalan dewa ini. Sekarang Wang Lin telah memutuskan dan dia harus mendapatkan metode jalan dewa bagaimanapun caranya. Jalan dewa yang diketahui Maliang adalah sesuatu yang berasal dari seorang senior yang telah memperoleh wawasan tentang jalan dewa yang asli. Jadi yang selama ini banyak dipelajari murid dan sekte lainnya sebenarnya palsu. Tentu saja yang diinginkan Wang Lin adalah jalan dewa yang asli. Segala yang dilakukan Wang Lin sekarang adalah untuk memastikan bahwa dia akan berhasil membentuk Nesensolnya di masa depan. Hanya dengan mempersiapkan diri dari sekarang, dia dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya. Tetapi metode pengajaran belaka tidak cukup untuk membuat Wang Lin percaya diri. Harus dikatakan bahwa kualifikasi negara kultivasi peringkat 2 untuk mencapai peringkat 3 adalah harus ada seseorang yang mencapai tahap Nesensol. Fakta ini saja sudah menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Setelah tinggal di mutiara penentang surga selama beberapa hari lagi, sekarang dia bersiap untuk keluar. Sebelum pergi, dia mengunjungi si Tunan dan jiwa orang tuanya. Setelah berdiri di sana sebentar, dia segera meninggalkan mutiara penentang surga. Saat Wang Lin muncul, ada kilatan cahaya berwarna pelangi di dalam tanah. Tepat setelah dia muncul, dia dengan cepat bergegas ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan mengamati sekitarnya dengan cermat. Wang Lin berpikir sejenak sebelum segera bergerak menuju aliansi Hoven. Namun sebelum dia bisa banyak bergerak, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang datang dari kekuatan jiwanya. Dia menggunakan teknik pelarian bumi hingga batasnya untuk masuk lebih jauh ke bawah tanah. Dari 300 kaki hingga 1000 kaki, dia terus turun dan kecepatannya semakin meningkat. Tiba-tiba, sebuah suara tua bergema di kepala Wang Lin. Orang tua ini telah menunggumu selama 97 hari, anak kecil. Tubuh Wang Lin langsung seperti kesemutan. Rambutnya berdiri dan wajahnya muram. Tanpa sepatah kata pun, dia terus menerobos tanah sedalam 1000 kaki, 2000 kaki,
3.000 kaki, 4.000 kaki, 10.000 kaki. Wang Lin terus turun ke dalam tanah, dan saat dia semakin dalam, tiba-tiba dia merasakan suatu kekuatan yang menolaknya, sehingga menyebabkannya segera berubah arah. Untung saja aku meminjam perahu bumi ini dari seseorang. Akan sangat sulit untuk menangkapmu ketika kamu melarikan diri melewati kerak bumi. Suara itu terus bergema di dalam kepalanya. Wang Lin tetap diam saat dia tiba-tiba mengubah arah dan mulai menuju ke atas. Dari 1.000 kaki di bawah tanah hingga 100 kaki. Dan dia segera keluar dari tanah tepat di depan aliansi Haufen. Saat muncul, dia langsung menyerbu menuju gunung. Saat dia menyentuh cahaya pembatas aliansi Haufen, dia mengeluarkan giok identifikasi yang diberikan padanya. Dia dengan mudah melewati cahaya dan kemudian melihat ke belakang. Pada saat ini, sebuah perahu kayu besar berwarna hitam muncul dari tanah. Orang tua itu berdiri di atas perahu dan memandang Wang Lin lalu berkata, tidak buruk. Kekuatan jiwamu sangat aneh. Walaupun sudah disesuaikan dengan tubuhmu, namun itu masih ada sedikit yang melenceng. Tampaknya kamu telah mencuri tubuh itu. Anak kecil, ikuti aku. Tempat ini tidak bisa melindungimu. Wajah Wang Lin muram saat dia diam-diam mencibir. Bibir lelaki tua itu bergerak, menampilkan senyuman yang aneh. Tangannya dengan lembut menekan cahaya pembatas, membuat beberapa retakan muncul sebelum seluruh cahaya pembatas benar-benar hancur. Segera seluruh gunung berguncang, menimbulkan bebatuan berjatuhan dan debu berterbangan. Merasakan kekuatan ini, para kultivator Nesensol dari aliansi Haufen terbang satu persatu dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Mata Wang Lin menyusut melihat adegan ini. Dia segera berbalik dan tenggelam kembali ke tanah untuk melarikan diri lagi. Orang tua itu mencibir dan hendak mengejar ketika salah satu kultivator Nesensol dari sekte iblis jahat menahan dirinya dan berkata, "Rekan kultivator, mengapa kamu menghancurkan formasi pelindung sekte kami?" Dia tidak melakukan banyak hal sepanjang waktu 3 bulan belakangan. Sebelumnya, dia hanya mengamati area tersebut dengan kekuatan jiwanya. Hari ini, mereka melihat seorang murid dari aliansi Haufen datang. Tetapi sebelum mereka dapat melihatnya lebih dekat, mereka semua tercengang oleh lelaki tua itu yang menghancurkan formasi pelindung sekte mereka hanya dengan satu tekanan telapak tangannya. Jika mereka membiarkan masalah ini begitu saja, maka aliansi Haufen akan kehilangan muka. Hari ini adalah giliran sekte iblis jahat yang menjaga gunung. Itulah sebabnya mereka harus mengajukan pertanyaan kepada lelaki tua ini, terlepas dari apakah orang tua itu mau menjawabnya atau tidak. Orang tua itu segera menatap para kultivator aliansi Haufen dan mengucapkan satu kata, "Nyahlah." Satu kata ini mengirimkan gelombang kejut kuat yang terdengar di telinga para kultivator ini. Setelah gelombang suaranya mengejutkan mereka, lelaki tua itu menghilang tanpa jejak. Semua kultivator saling memandang dan beberapa di antaranya mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Saat ini, tak satu pun dari mereka yang mampu mengucapkan sepatah kata pun. Saat berikutnya, lelaki tua itu segera kembali dan wajahnya sangat muram saat dia menatap ke arah gunung. Matanya terpejam dan kemudian tiba-tiba terbuka saat kekuatan jiwanya yang kuat menyebar. Dia membuat perasaan orang-orang di aliansi Haufen menjadi dingin. Dia bahkan mencari hingga 1.000 kaki di bawah tanah. Semakin dia menginginkannya, semakin dia membenamkan alisnya. Akhirnya tubuhnya berpindah dan dari 1 menjadi 2, lalu dari 2 menjadi 4. 4 lelaki tua yang tampak identik menyebar ke 4 arah, masing-masing melepaskan kekuatan jiwanya sendiri, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Orang tua itu segera turun ke tanah setelah dia dan ketiga avatarnya memeriksa ke 4 sudut negara Xuanwu. Tinggal 3 tahun lagi. Anak kecil, dalam 3 tahun ini, aku Raja Iblis Ekstrim ke-8 akan memurnikan negara Xuanwu untuk menemukanmu.
Kalau bukan karena tempat itu membutuhkan mantra kematian untuk melewatinya, aku tidak akan menghabiskan waktu selama ini untuk mencoba menangkapmu. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.